Jembatan adalah akses utama jalan penghubung satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Bangunan ini juga sangat mendukung jalannya roda transportasi yang dibutuhkan oleh orang banyak agar dapat mempersingkat waktu sampai di tempat tujuan. Konstruksi pembangunan sebuah jembatan bukanlah main-main. Sebab bila hal itu dilakukan dengan sembrono, maka dapat dipastikan bangunannya tidak akan bertahan lama. Jika jembatan roboh, sudah pasti akan memakan korban jiwa bila ada manusia sedang melewatinya. Musibah jembatan roboh mungkin sudah tidak asing lagi terdengar. Di beberapa wilayah, peristiwa itu sering terjadi, baik di desa atau kawasan perkotaan. Di Sukabumi, Jawa Barat, 3 orang warga desa Cidadap jatuh dari jembatan Bak-Bagan yang di bawahnya mengalir Sungai Cimandiri. Korban adalah pasangan suami istri dan anak balitanya yang baru berusia 2 tahun. Musibah itu terjadi ketika sang suami hendak menghindari pengendara lain. Karena hilang keseimbangan, motor terperosok jauh ke Sungai Cimandiri. Warga yang melintas pun segera menolong. Beruntung, nyawa ketiganya selamat, hanya mengalami luka ringan saja. Satu keluarga terjatuh dari atas jembatan gantung di Kampung Muhara, Desa Ciladan, Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi ketika sepeda motor yang ditumpangi suami istri dan anak itu hendak melintasi jembatan gantung. Naas, ban sepeda motornya tergelincir. Istri dan anaknya jatuh ke sungai. Sementara sang suami tergantung sambil memegang papan jembatan. Tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Istri dan anaknya yang terjatuh ke sungai hanya mengalami luka ringan saja. Mereka lolos dari maut. Di Cilacap, Jawa Tengah, rombongan warga dan petugas dari kepolisian yang sedang mengevakuasi jenazah terperosok ke sungai akibat jembatan yang dilaluinya ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Mereka hanya kaget dan syok karena tiba-tiba saja jembatan bambu itu ambruk. Jembatan penghubung desa Ciampelas dan Jati Jajar tiba-tiba saja putus ketika dilalui oleh seorang ibu yang tengah membonceng anaknya. Padahal baru sebulan jembatan yang menghubungkan 2 desa tersebut dibangun. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat itu tidak sampai merenggut korban jiwa. Beruntung, warga yang melintas segera menolong keduanya. Seperti yang terjadi di Desa Selaawi Girang, Kecamatan Bojong Kokosan, Sukabumi, sebuah jembatan bambu yang menghubungkan 2 desa ambruk saat dilalui oleh 6 orang warga desa setempat. Jadi waktu itu jam 10 kejadiannya. Terus saya naik ke jembatan. Terus pulang sekolah, jembatannya rubuh. Keenam warga tersebut adalah para ibu-ibu yang baru saja pulang mengantar sekolah anaknya. Saat melintasi jembatan bambu, 3 orang yang lebih dulu menyeberang berhasil selamat. Sementara 3 orang lainnya yang berada di belakang terperosok jatuh ke lubang parit. Kedalamannya 4 meter. Semua itu disebabkan oleh konstruksi jembatan bambu yang sudah tua dan lapuk. Siang itu, tanggal 25 Juli 2022, Bu Mariam dan teman-temannya mengantar anak mereka untuk menuju ke sekolah. Seperti biasa, mereka selalu meniti melewati jembatan bambu ini untuk sampai ke sekolah yang berada di desa sebelah. Setelah tugas mengantar selesai, mereka pun pulang ke rumah. Aduh ibu, itu apa namanya jembatan itu nggak bisa berjalan lagi, dia rapuh. Mereka harus melintasi lagi satu-satunya akses jalan menuju rumah mereka, yaitu melewati jembatan bambu penghubung 2 desa tersebut. Ini ada nggak sih jalan selain di sini ya? Aduh Bu, jalannya udah nggak ada lagi. Ini tuh jalan satu-satunya ke kampung kita Bu. Satu-satu aja deh. Satu-satu aja Bu. Iya, duluan ya. Iya. Ibu dulu deh.
Karena jembatan bambu yang hanya 50 cm itu terpaksa membuat mereka harus jalan beriringan. Satu persatu para ibu itu mulai melintasi jembatan. Awalnya semua berjalan dengan aman-aman saja. 3 orang ibu berhasil menyeberang dan Bu Mariam bersama 2 orang lainnya tengah menyeberang jembatan bambu tersebut. Ya pas naik ke jembatan sama teman-teman langsung tiba ke situ, ke jurang, jembatannya patah. Dan ketika Bu Mariam bersama 2 orang di belakangnya berada persis di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba saja jembatan bambu itu ambruk. Ketiganya jatuh terperosok ke dalam parit bersama dengan runtuhan bambu dan kayu yang menimpa tubuh mereka. Saya masuk ke jurang itu, saya kena cadar. Para korban mengalami luka-luka, mulai dari memar, lecet-lecet, dan terkilir akibat benturan dengan batu-batuan di dasar parit. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka serius di kakinya, tulangnya patah. Teriakan para ibu yang selamat mengundang warga desa berdatangan. Warga segera menolong Bu Mariam dan 2 temannya. Mereka segera membawa para korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Beruntung musibah itu tidak sampai merenggut nyawa mereka, walaupun mengalami kaki terkilir dan luka memar. Kenapa dia sini? Dipegang sama Ardi. Langsung ada banyak orang, banyak suara-suara apa gitu ya, banyak ke situ, udah gitu. Itu ditolong sama orang-orang. Udah gitu kan anak-anak nangis terus. Pas lihat nih benjol. Bu Tika, kenapa lagi sih ini Bu? Si Bapak lagi kok bisa lewat jembatan itu sih Bu? Iya Bu, itu kan jembatan satu-satu yang bisa dilalui Bu. Sembuh ya Bu Tika ya. Iya Bu, sehat. Terima kasih ya Bu. Dan saat ini jembatan ini sedang dalam perbaikan. Sebetulnya jembatan ini juga sudah cukup rapuh ya. Oleh karena itu, karena belum ada terrealisasi sampai ada korban ini ya, otomatis saat-saat sekarang inilah yang mesti harus kita perbaiki untuk keselamatan warga kita semua. Artinya dari kedua belah pihak desa. Walaupun mengalami kaki terkilir dan luka memar, Bu Mariam tetap bersyukur karena telah diberikan keselamatan hingga dapat berkumpul kembali dengan suami dan anak-anaknya. Musibah itu benar-benar telah membuat Bu Mariam trauma. Masih terbayang dalam ingatannya ketika dirinya terjatuh ke dalam parit. Hingga kini dia tak berani lagi melewati jembatan yang ada di kampungnya. Sehari-hari Bu Mariam adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Di sela-sela kesibukannya mengurus suami dan anak, Bu Mariam juga membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya. Menjual berbagai makanan dan jajanan, usahanya itu lumayan ramai pembeli dan sangat membantu perekonomian keluarganya. Ibunya pun tak segan membantu Bu Mariam menjalankan usahanya itu.